Oke, sahabat Yayuhai, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan semangat menjalani setiap kehidupan di dunia ini, dan selalu tegar dan bersyukur setiap apa yang kita miliki, materi sedikit maupun banyak. Oke, dan welcome to my channel. Balik lagi dengan saya Anwar Terulapo. Di video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang pemuda yang bernama Sugiarto. Jadi pembahasan di video kali ini mengenai kisah perjalanannya menuntut ilmu dari desa ke kota. Seperti apa sih perjalanan Sugi menuntut ilmu dari desa ke kota? Apa yang pengalaman apa yang tidak yang tidak bisa dilupakan dalam perjalanan dari desa ke kota menuntut ilmu di perguruan tinggi? Kalau bicara tentang pengalaman, bicara tentang kehidupan, memang tiap orang itu berbeda-beda. Iya, pasti berbeda-beda. Apalagi tentang kehidupan, selama semua orang tidak terlahir dengan keluarga yang mapan lah. Iya, mapan. Banyak lika-likunya lah. Banyak lika-likunya. Kalau masalah tentang perjalanan kehidupan, apalagi menuntut ilmu, sampai sekarang pun saya belum tidak percaya bahwa saya itu bisa lulus kuliah gitu. Kenapa? Saya ini kan memang kalau bilang perjalanan ya salah satu perjalanan yang sangat panjang lah. Sangat panjang dalam menuntut ilmu. Kan Banyak orang bilang begini kan, kalau harus nuntut ilmu itu apalagi perguruan tinggi itu kan mahal. Iya. Mahal. Biayanya gede ya kan? Iya, pastinya mahal. Mungkin saudara juga pernah ke pendidikan tinggi kan? Pendidikan tinggi. Saya memang dari desa. Iya, dari desa. Tempatnya itu di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli lah. Kabupaten Toli-Toli. Berarti Sugi ini dari Toli-Toli ya? Toli-Toli. Itu masih seputaran Sulteng. Iya, betul sekali, masih seputaran Sulteng, guys. Seputaran Sulteng. Kalau masalah tentang pendidikan, saya terlahir mungkin saya yang di keluarga saya itu dari sekolah itu sampai SMA itu hanya swasta terus. Swasta. Karena memang saya saya itu orangnya tidak berani tampil. Iya, tidak berani tampil, tapi seiring berjalannya waktu kesini sudah menemukan jati diri. Ya. Kalau perjalanan pendidikan dari SMP, saya SMP-nya itu MTS, Madrasah Aliyah. Hidayah. Terus pas lulus kelas 3 masuk ke SMA itu saya sudah mulai kerja situ. Oh, berarti sekolah sambil kerja. Pas masuk SMA, di sini saya sudah mulai kerja cari uang. Untuk biaya. Memang biaya pendidikan mungkin masih orang tua, tapi untuk biaya makan atau jajan-jajan gitu lah, kayak anak-anak bunda zaman dulu kan. Zaman dulu. Ya, kalau masa-masa itu dipikir, saya masih teringat tuh kata-kata guru saya waktu Alia. Iya. Dia bilang begini, kalau kamu jangan beranggapan kamu tidak bisa kuliah hanya karena biaya. Kalau kalian itu ada niat untuk melanjutkan pendidikan, pasti di situ ada jalannya. Disitulah saya sudah membuktikan, ternyata yang penting intinya niat dulu. Jangan dulu mikirkan tentang biaya apa, itu urusan kedua lah bagi saya itu. Dan ini sudah terjadi dalam kehidupan saya lah, dalam menuntut ilmu. Pengalaman lah yang bisa di-sharing ke teman-teman. Teman-teman. Kan banyak yang bilang pendidikan harus orang kaya, orang harus mapan. orang kaya. Kan banyak tuh yang di berita-berita. Bahkan sudah banyak yang membuktikan yang anaknya tukang
tukang beca, bisa jadi sarjana, bahkan cum laude. So banyak lah bukti-buktinya. Jadi saya hanya sharing tentang kehidupan saya, bagaimana sih seorang pemuda yang yang boleh kata hijrah dari desa ke kota. Mungkin kalau masalah itu saya termasuk orang yang yang di kalangan lingkungan itu tidak aktif di apa ini di lingkungan sekitar. Kenapa sampai tidak aktif? Mungkin saya orangnya memang salah satunya saya itu tidak berani tampil. Kedua, saya tidak berani untuk berbicara langsung begini. Bicara langsung atau diskusi begini. Saya kayak kemarin dulunya itu. Saya itu belum bisa berani untuk mengeluarkan ucapan pembicaraan argumen gitu. The Bluetooth device is ready to pair. Tentang tentang beradaptasi, tentang lingkungan, menghadapi sesama gitu. Banyaklah pengalaman yang yang sampai sekarang pun sulit untuk saya bisa cerita. Ternyata saya bisa kuliah. Berarti semenjak dari SMP, SMA sudah sampai kuliah berarti di kota. Kalau SMP, MTS itu masih di kota, masih di desa. Tapi pas masuk kuliah masuk kuliah saya sudah hijrah ke Palu. Berarti kuliah di Palu kemarin ini. Palu teman-teman, berarti Sugini kuliah di Palu di Universitas. Kemarin waktu saya masuk itu masih STAIN. Sekolah tinggi agama Islam negeri Dato Karama. Sekolah tinggi negeri Islam Dato Karama Palu. Tapi sekarang sudah bagus lah. Saya masuknya jadi mahasiswa pertama itu jadi STAIN. Tapi pas keluar jadi alumni YAIN, Institut Agama Islam Negeri. Tapi sekarang sudah alhamdulillah semenjak bencana yang kemarin tuh, bencana dahsyat itu. Ada pada saat itu waktu bencana. Alhamdulillah saya sudah lulus, sudah tidak di Palu lagi, di kampung. Semenjak kejadian itu alhamdulillah sedengar dari berita-berita teman-teman bahwa IAIN itu sekarang jadi UIN, Universitas Islam Negeri. Jadi UIN pertama di Sulawesi Tengah itu di Kota Palu, itu di kampus saya sendiri. Mungkin bagi teman-teman di channelnya saudara Anwar, mungkin bisa daftar atau bisa sedikit informasi lah tentang IAIN, karena kebetulan saya ada di situ. Saya juga melihat perkembangannya IAIN sekarang ini sangat luar biasa, mahasiswanya dan kampusnya sudah dari zaman dulu sampai sekarang itu luar biasa perubahan kampus itu, perubahan rehabnya, ahli statusnya, termasuk salah satu kampus Islam, pendidikan Islam di Sulawesi yang besar lah. Ya, di Sulawesi Tengah. Berarti alumni masuknya STAIN, keluarnya YAIN, sekarang sudah jadi UIN. Ini salah satu kebanggaan saya sendiri sih. Sedikit informasi kepada saudara Anwar. Saat lalu itu waktu masuk itu tidak ada biaya sama sekali. Tidak biaya sama sekali. Pas lulus SMA, saya bilang begini kan, saya pengen nganggur 1 tahun dulu, cari kerja baru masuk perguruan tinggi. Ada saudara saya ini, saya itu dulu 3 bersaudara. Saya sendiri yang laki-laki kan. Kakak saya kan itu kan memang baiklah alhamdulillah. Kan dia masih berhonor itu hari itu, zaman itu masih honor. Masih honor itu berapa sih? Memang tidak sedikit tapi lumayan lah dia punya. Kakak saya bilang begini, kehidupan untuk biaya hidup. Kakak saya bilang begini, jangan, kamu harus kuliah, nanti saya biaya. Di situ saya
tersentuh kan, bilang kakak saya mau biaya saya kuliah, sedangkan beliau masih honor, ya kan? Masa ini berat lah bagi saya kan, saya kan laki-laki, ya kan? Mungkin kakak mungkin sudah berkeluarga atau apa? Itu hari belum. Zaman itu belum lah, masih gadis lah. Tapi tidak ingin membebani saudara. Nanti saya berpikir, sudah sering saya hanya modal nekat lalu ke Palu itu, uang hanya untuk sewa rental. Sewa rental. Nekat lah itu. Saya sering. Saya masuklah di pertama sih bukan di Yayan sebenarnya, di Untar. Saya pengen masuk manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran itu kan sudah niat dari awal sih memang masuk di bergelut tentang di bagian perkantoran lah ceritanya. Mungkin tidak jodohnya di Untar. Tidak jodohnya. Saya masuknya di Yayan. Mungkin Tuhan mengalihkan ke inilah kampus yang terbaik untuk saya saat itu mengabdi kan. Singkat cerita itu, masuklah mendaftar, gol. Di situ saya tidak memikirkan tentang biaya kuliah, tentang biaya semester kehidupan di sana. Yang saya niatkan awal itu memang ingin melanjutkan pendidikan. Awal pertama. Tekad awal lah. Kan banyak orang bilang begini. Kan banyak orang tua bilang kamu tuh usah kuliah dulu, biayanya dari mana, tidak mampu. Bagi saya itu mindset yang kurang tepat lah. Karena gimana memang salah satu faktor tolak ukurnya itu tentang kehidupan, maunya uang lah. Itu kan jadi faktor utama kan di zaman sekarang ini kan. Yang menjadi tolak ukur itu adalah materi. Salah satunya materi. Tapi ketika saya sendiri alami, tidak mesti harus ada materi. Kenapa? Pertama saya masuk tidak biaya, hanya uang 150. Itu pas menjelang semester 1. Kan kebetulan masih ada uang tabungan itu sekitar 1 juta lah. Itu berarti menabung dari SMA. Luar biasa teman-teman, ini harus dijadikan suatu motivasi untuk teman-teman mungkin sekarang masih sedang menuntut ilmu atau bertekad untuk melanjutkan perguruan tinggi. Kita harus contoh pemuda yang satu ini, Saudara Sugiarto. Kita harus mencontoh beliau ini untuk melanjutkan pendidikan seperti apa, dan tidak harus semata-mata bergantung pada materi, tapi ada jalan-jalan lain yang Tuhan berikan untuk kita, dan yang penting kita yakin teman-teman. Jadi terus gini kan, tingkat cerita itu kan sudah masuk kategori pendaftaran kan. Sudah pas masa-masa ormik kan berkas ujiannya tuh orang itu kan dilemparkan ke Jakarta. Yang kondasar itu UIN kan apa gitu yang periksaannya tuh orang ujian masuknya tuh orang. Nah, pas masa-masa ormik itu adalah salah satu dosen kan mengumumkan 40 orang yang sudah lulus semua, cuma 40 orang yang dinyatakan bebas biaya kuliah. Nah, di situ saya di sini saya bilang semoga di antara 42 orang itu ada terselip nama saya kan. Sehingga pas sudah diumumkan sudah mau akhir-akhir ini 40 ternyata saya bilang tidak ada nama saya lah. Bukan berarti timbul kekecewaan, kesedihan. Putus asa. Tapi pas ketika urutan ke 40 ke atas itu ada nama saya disebut. Di situlah saya kembali semangat kan. Saya kembali pikirkan bahwa tidak mindset orang tentang materi, nanti ada materi baru kuliah. Ternyata yang saya rasakan itu tidak sepenuhnya benar. Tidak sebenarnya intinya gini,
dari pengalaman hidup saya mungkin iya ini yang pengalaman hidup seorang Sugiharto ya. Nah mungkin pengalaman hidup saya itu saya bisa tarik kesimpulan bahwa memang materi perlu ya, memang perlu niat utama itu yang lebih perlu daripada hanya sekedar materi. Banyak kan yang kita lihat, banyak yang mapan-mapan, yang kuliah terus tidak selesai. Tapi kan saya kan memang berasal dari ya boleh katakan keluarga yang tidak mampu lah. Kira-kira seperti itu. Keluarga tidak mampu, hijrah ke kota untuk melakukan pendidikan. Alhamdulillah di sana saya dapat rezeki. Bahkan kehidupan ya sulit lah kan. Karena jujur setelah masa kuliah itu tidak transferan dari orang tua. Tidak ada. Mungkin beliau hanya doa. Ini yang apa namanya yang bisa saya ambilkan hikmah bahwa tidak jangan hanya kita berharap materi dari orang tua. Iya. Setidaknya itu doa yang lebih penting dari kedua orang tua. Itu yang penting ya. Luar biasa. Ini suatu ilmu yang sangat penting ini buat teman-teman yang di luar sana. Itulah kisah perjalanan seorang Sugiharto dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi dari desa menuju ke kota. Sangat luar biasa. Demikianlah bincang-bincang kami pada kesempatan kali ini, dan tetap bersyukur atas apa yang kita miliki, dan terima kasih banyak atas waktunya pemuda andalan Toli sebagai motivasi orang-orang banyak di luar sana. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel saya, Anwar Tadulako. Bye. Bye. Oke.